Halo, jumpa lagi dengan saya, McLaurin Hutagalung. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah sistem yang kita sebut LTI, atau singkatan dari Linear Time Invariant System. Kita akan belajar sifat-sifat apa yang dimiliki oleh sistem LTI ini. Juga kita akan menjelaskan properti sistem berdasarkan respon impulsnya. Artinya kita akan mengulang kembali mengenai respon impuls. Mari kita lanjut saja langsung. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sistem secara garis besar kita bagi dua, yaitu menjadi sistem waktu kontinu dan sistem waktu diskrit. Perhatikan notasi penulisannya. Untuk waktu kontinu kita pakai variabel waktu T dengan kurung biasa nih. Sedangkan untuk waktu diskrit kita pakai variabel waktunya N dan pakai kurung siku. Lalu ini juga kesepakatan bahwa sinyal input kita selalu sebut dengan X dan sinyal output kita sebut dengan Y, ya, baik waktu kontinu maupun waktu diskrit, sinyal input X dan sinyal output Y. Oke. Nah, sekarang kita melihat apa itu sistem LTI. Kalau kita lihat, sebuah sistem, ya, sistem ini contohnya saya tuliskan dalam waktu kontinu saja. Kalau ada sinyal input X, keluarnya output Y. Linear, sistem tersebut dikatakan linear jika, perhatikan, jika kalau kita punya si input X1, maka outputnya Y1. Kalau input ini dikali suatu bilangan A, maka outputnya pun akan dikalikan dengan bilangan tersebut. X2, inputnya, outputnya Y2. Kalau inputnya dikali suatu konstanta juga, maka outputnya dikali konstanta juga. Lalu, jika sinyal input ini dijumlahkan, maka hasil outputnya menjadi penjumlahan masing-masing output kalau secara individu. Nah, inilah yang disebut dengan sifat linear. Atau secara notasi sangat mudah dituliskan seperti ini. Jika dimiliki input seperti ini, AX1 tambah BX2, maka outputnya menjadi AY1 ditambah B2. Bagaimana dengan time invariant? Time invariant adalah jika sinyal inputnya itu digeser atau didelay sebesar T0, maka outputnya pun akan digeser dengan selisih waktu yang sama. Jadi sistem tersebut tidak peduli waktunya kapan, tapi dia akan selalu mengikuti outputnya. Outputnya akan mengikuti inputnya. Kalau inputnya digeser, maka outputnya juga akan digeser waktunya. Demikianlah, ini sifat-sifat yang sangat penting, karena pelajaran yang lalu mengenai konvolusi itu bisa kita terapkan untuk sistem linear time invariant ini. Untuk sistem yang bukan linear atau bukan time invariant, maka konvolusi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tidak bisa kita gunakan secara langsung. Nah, untuk menjelaskan properti-properti sistem, saya mau menjelaskan istilah yang disebut namanya impulse response, atau respon impuls atau impulse response seperti ini. Ini anggaplah sebuah sistem, Jika sistem ini diberikan input berupa unit impuls, maka keluarlah hasil outputnya. Outputnya itulah yang kita sebut dengan impulse response. Biasanya output dari unit impuls disimbolkan dengan huruf H. Jadi perhatikan ya, impulse response apa? Output sistem jika diberi input berupa sinyal impuls. Udah, sesimpel itu. Respon impuls. Nah, berdasarkan definisi impuls respon ini, kita akan membahas properti-properti sistem LTI berdasarkan, pertama,
kita mengenal properti yang disebut memoryless. Tidak ada memori. Memoryless, sistem dikatakan memoryless jika, perhatikan, jika outputnya atau ini impuls responsnya sama dengan suatu bilangan konstanta dikali dengan impuls. Artinya, output sistem tersebut tidak dipengaruhi oleh sinyal-sinyal sebelumnya. Ya, bisa nangkap ya. Sinyal-sinyal sebelumnya kan berarti N-nya kurang dari 0 nih. Nah, sistem tersebut dikatakan memoryless jika impuls responsnya sama dengan konstanta dikali impuls. Oke, itu sistem memoryless. Yang kedua kita kenal dengan istilah invertible. Oke, apakah itu invertible? Oke, kalau dari persamaannya perhatikan bahwa ada sinyal G, ya sinyal G, kita nggak tahu sinyal G itu apa, belum kita cari. Pokoknya kalau ada sinyal G, jika sinyal G tersebut dikonvolusi dengan impuls respons, maka hasil akhirnya adalah berupa sinyal impuls. Jika ada sinyal G, maka sistem tersebut dikatakan invertible. Oke. Oke, jadi tadi kita sudah belajar memoryless dan invertible. Yang ketiga adalah sistem yang kausal. Kausal adalah input dari sistem, output dari sistem atau input responsnya sama dengan 0 untuk setiap n kurang dari 0. Nah, artinya apa? Artinya, output dari sistem hanya tergantung berdasarkan input masa lalu dan saat ini. Jadi dia tidak bisa memprediksi output di masa datang. Ya. Jadi jika sistem tersebut impuls responsnya 0 untuk n kurang dari 0, maka sistem tersebut dikatakan kausal. Oke. Lalu ini yang terakhir yang mau saya bahas yang dikenal dengan nama kestabilan sistem. Oke. Sistem dikatakan stabil, perhatikan, sistem dikatakan stabil jika impuls responsnya kalau dijumlah dia nilainya terbatas atau bounded gitu ya. Bounded. Nah, ini sistem dikatakan stabil. Kita di pelajaran sinyal sistem ini kita tidak akan membahas terlalu banyak mengenai kestabilan sistem karena untuk kestabilan sistem akan kita bahas lebih lanjut di kuliah sistem kendali dan otomasi. Nah, tapi kenapa saya sampaikan di sini ini adalah karakteristik yang memang harus sudah kamu ketahui di pelajaran sinyal sistem ini. Ya, sistem ada yang stabil dan ada yang tidak stabil. Yang tidak stabil adalah kalau dikasih input maka outputnya tidak terbatas. Seperti kalau ada feedback kita dengar suara masuk mic terus feedback selama makin tinggi sampai enak. Nah itu outputnya jadi nggak terbatas begitu ya. Nah, kalau sistem stabil dia outputnya atau impuls responsnya dia selalu terbatas atau dalam notasi matematika disebutkan dia kurang dari tak hingga. Oke. Nah, itu demikian materi kita hari ini di mana kita sudah membahas mengenai sistem LTI, linear dan time invariant. Perhatikan sekali lagi, cek lagi pemahaman kamu tentang sistem LTI. Kamu harus bisa menjelaskan apa itu linear dan apa itu time invariant. Oke. Yang kedua, kamu juga harus bisa menjelaskan properti sistem berdasarkan respon impulsnya. Jadi, kalau misalnya sistem yang kausal dikatakan kausal jika impuls responsnya sama dengan 0 untuk n kurang dari 0. Kira-kira seperti itu. Oke.
Jadi hari ini sampai sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya mengenai deret Fourier untuk waktu kontinu. Demikian, Tuhan memberkati.